Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video paparan tugas 1 bagian kedua mengenai identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan unit atau unit kerja masing-masing. Disampaikan oleh Muhammad Yusuf, SIP MSc, peserta Latsar CPNS 2024, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Tentu isu-isu manajemen ASN dan Smart ASN adalah terkait implementasi sebagai dosen di salah satu universitas, yaitu Universitas Negeri Jakarta. Langsung saja ke persoalan isu teknis yang sering terjadi di lingkungan kampus, khususnya yang terjadi di program studi saya, di program studi geografi. Yang pertama adalah bagaimana persoalan isu beban kerja yang berlebihan bagi dosen. Dan ini mungkin hampir semua teman-teman mengalami. Yang pertama, deskripsi banyak dosen menghadapi beban kerja yang berlebihan akibat tuntutan untuk mengajar, melakukan penelitian, dan melayani masyarakat. Menurut data hasil survei yang saya lakukan secara internal, dosen merasa tertekan sebanyak 60% dengan beban kerja yang tidak seimbang ini. Dampaknya adalah beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan burnout, menurunkan kualitas pengajaran, dan mengurangi kepuasan kerja sehingga para mahasiswa akan merasakan dampak berupa kualitas pembelajaran yang menurun. Yang kedua adalah kualitas pembelajaran yang beragam. Kualitas pengajaran antar dosen seringkali tidak merata, tergantung pada pengalaman, latar belakang pendidikan, dan keterampilan mengajar. Survei internal yang saya lakukan pada mahasiswa menunjukkan 45% mahasiswa merasa kurang puas dengan pengalaman belajar mereka. Sehingga berdampak ketidakmerataan ini mengakibatkan kesenjangan dalam pemahaman materi di mana sebagian mahasiswa tidak mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Yang ketiga adalah keterbatasan dan pengembangan profesional yang terjadi di lingkungan dosen. Banyak dosen tidak memiliki akses yang memadai untuk pelatihan dan pengembangan profesional yang relevan. Data menunjukkan sesuai hasil survei internal, 30% dosen mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi secara rutin, hanya 30%. Dampaknya, tanpa pengembangan profesional yang cukup, dosen tidak dapat mengupdate metode pengajaran mereka dan berpotensi mengurangi kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum. Berikutnya, masuk kepada isu Smart Digital ASN. Poin isu pertama adalah kesenjangan digital. Tidak semua dosen memiliki akses atau menginginkan proses pembelajaran secara digital. Sebanyak 15% dosen malas atau tidak mengakses literasi digital ini, sehingga dampaknya terjadi kesenjangan cara model pengajaran digital dengan dosen yang masih memilih secara konvensional dan sudah berbasis digital. Yang isu kedua adalah keamanan data dan privasi. Ini sering terjadi di kampus-kampus. Dengan meningkatnya penggunaan platform digital, masalah keamanan data menjadi krusial. Dampaknya, terjadi kebocoran data pribadi mahasiswa dan dosen dapat merusak reputasi institusi dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik. Ini saya tidak masukkan dalam data survei. Yang terakhir adalah kualitas dan relevansi konten digital. Banyak konten pembelajaran digital yang tidak berstandarisasi dan kurang relevan dengan kebutuhan kurikulum. Survei secara internal menunjukkan bahwa 50% mahasiswa merasa kesulitan dalam menemukan materi yang tepat untuk pembelajaran secara online. Dampaknya adalah ketidakjelasan dapat menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam memahami materi, mengurangi efektivitas pembelajaran, dan membuat mereka kehilangan motivasi. Tentu ada pihak yang terkait dan pentingnya penyelesaian isu-isu tersebut. Yang pertama, dosen. Dari pihak dosen, dosen menjadi pihak yang paling terpengaruh oleh isu-isu ini karena kualitas hidup, kepuasan kerja, kemampuan mengajar mereka dipengaruhi oleh isu-isu ini. Yang berikutnya adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah penerima utama dari dampak isu-isu ini. Kualitas pendidikan yang buruk dapat mempengaruhi masa depan akademik dan karir mereka. Yang terakhir adalah institusi pendidikan. Kualitas pengajaran dan layanan digital yang rendah dapat merusak reputasi institusi dan menarik mahasiswa baru. Penyelesaian isu-isu ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan inklusif, yang pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja. Cukup sekian untuk tugas ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.